Selamat siang uh, semuanya, teman-teman saya, para penguji 1 dan penguji 2. Saya Virginia Ditan dari kelompok 2 ingin memetakan materi dari hasil penelitian saya yang berjudul aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Oilomin. Jadi yang pertama kita masuk pada latar belakang, yaitu menurut Bansur dan kawan-kawan, yaitu memandang aksesibilitas kesehatan sebagai hubungan fungsionalitas medis dan sumber daya yang mencerminkan diferensial salah satu kendala, hambatan, dan kesulitan atau faktor yang memfasilitasi para penerima manfaat pelayanan kesehatan. Berikutnya, aksesibilitas kesehatan merupakan elemen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah ketersediaan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun juga mempengaruhi akses sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Namun di banyak desa terpencil, keterbatasan aksesibilitas kesehatan masyarakat masih menjadi masalah yang signifikan yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, termasuk pada Desa Oilomin, yaitu Kecamatan Kamese, Kabupaten Kupang, adalah salah satu contoh wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam terhadap fasilitas akses kesehatan seperti geografi dan topografi yang sulit. Ini keterbatasan fasilitas seperti infrastruktur tenaga medis dan jarak jauh ke pusat layanan kesehatan. Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini ada satu rumusan masalah, yaitu bagaimana aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan mempengaruhi kepuasan masyarakat di Desa Oilomin. Maka dari rumusan masalah itu, dari tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Oilomin. Jadi dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu aksesibilitas layanan kesehatan pada Desa Oilomin, yaitu keterbatasan infrastruktur jalan, khususnya pada musim hujan, semakin memperparah situasi. Selain itu, ketersediaan tenaga medis yang kompeten. Selain itu, pendapat warga di sana yaitu informan mengatakan bahwa pelayanan di pustu desa sudah cukup baik, tetapi keterbatasan fasilitas, yaitu masalah transportasi dan infrastruktur jalan masih menjadi masalah yang mempengaruhi aksesibilitas layanan kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan pada Desa Oilomin juga menghadapi berbagai tantangan, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Desa Oilomin itu terus dilakukan, yaitu pustu desa memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat seperti imunisasi dan pengobatan penyakit ringan. Dengan dukungan yang lebih besar, yaitu kualitas pelayanan kesehatan di Desa Oilomin dapat ditingkatkan secara signifikan. Berikutnya yaitu hasil penelitian kami, yaitu hubungan aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Oilomin. Jadi kualitas pelayanan kesehatan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen. Kualitas pelayanan yang baik juga menciptakan rasa puas kepada pasien dan persepsi pasien yang dipengaruhi oleh harapan yang dibentuk oleh komunikasi kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan pengaruh aksesibilitas kesehatan, dan sangat puas terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis di pustu maupun puskesmas Kamese. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan di Desa Oilomin seperti minimnya tenaga medis, peralatan kesehatan, transportasi darurat, dan infrastruktur jalan yang buruk juga berdampak signifikan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama dalam menangani kasus-kasus darurat dan penyakit yang memerlukan penanganan intensif. Selain itu, meskipun masyarakat merasa cukup puas dengan pelayanan di pusat terdekat, namun ketersediaan fasilitas yang lebih lengkap juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Jadi aksesibilitas kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga merupakan kunci untuk mencapai kepuasan menerima pelayanan kesehatan di Oilomin. Baik, setelah materi yang dapat saya berikan, mungkin ada pertanyaan dari penguji 1 dan penguji 2, saya berikan kesempatan kepada penguji 1.
Saya akan bertanya kepada teman Firjin sebagai penguji 2, lagi menunggu teman Elsa. Saya ingin bertanya kepada penelitian teman Firjin. Menurut teman Firjin, bagaimana keterbatasan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di Desa Oelomin mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima? Baik, jadi dari pertanyaan teman Farah yaitu bagaimana keterbatasan infrastruktur itu mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima. Baik, jadi di Olomin itu, di Desa Olomin itu memang yang menjadi tantangan utamanya itu seperti jalan rusak, terus ini tidak tersedianya ambulans di pustu, serta waktu operasional kesehatan yang kurang. Namun masyarakat di sana itu tetap cukup merasa puas terhadap aksesibilitas mereka itu karena ini pustu itu berada dekat dengan rumah warga. Selain itu, seperti program BPJS itu juga dipergunakan di sana, jadi sehingga warga-warga yang ingin berobat itu menggunakan BPJS. Dengan kata lain itu mungkin hambatan yang fisik dan fasilitas itu mungkin ada, namun kualitas layanan dan efisiennya itu mungkin mampu meningkatkan kepuasan masyarakat di sana. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih teman Firjin penjelasannya. Ada pertanyaan lanjutan dari saya. Jika memang masyarakat merasa cukup puas meskipun masih banyak kekurangan infrastruktur, apakah hal ini menunjukkan rendahnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan? Dan apakah kepuasan ini justru bisa menghambat dorongan perubahan dan peningkatan fasilitas di desa tersebut? Baik, jadi mungkin kepuasan masyarakat desa itu banyak dipengaruhi oleh seperti ini pusu yang dekat, selain ini keramahan tenaga medis dan juga ini kemudahan dalam penggunaan BPJS. Tapi bukan karena infrastrukturnya ideal. Jadi maksudnya begini. Jadi ini tingkat kepuasan ini memang dengan standar ekspektasi yang tidak terlalu tinggi karena masyarakat di sana itu sudah terbiasa terbatas dan tidak memiliki banyak pilihan. Meskipun masyarakat di sana puas, namun masyarakat itu juga masih ada pengeluhan, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti ini ketidaktersediaannya ambulans dan jam operasi yang tidak 24 jam di Desa Oelomin itu tidak semata-mata menghambat perubahan, tetapi juga membutuhkan dorongan dari luar, yaitu seperti mungkin kebijakan pemerintah daerah dan ini peningkatan infrastruktur juga, serta untuk menciptakan kesehatan yang mungkin cukup memadai di sana. Terima kasih teman Firjin atas penjelasannya, saya terima. Baik, terima kasih teman Farah. Saya persilakan kepada teman Elsa sebagai penguji 1 untuk bertanya. Terima kasih atas presentasinya teman Firjin. Di sini saya sebagai penguji 1 ingin bertanya, apa saja tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Desa Oelomin berdasarkan dari hasil penelitian yang teman lakukan? Baik, terima kasih teman Elsa sudah mengasih pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman Elsa, yaitu saya akan menjawab pertama dari tantangan yang dihadapi. Jadi tantangan yang dihadapi yang pertama seperti kurangnya tenaga medis, yaitu di sana itu tidak tersedia bidan dan mungkin ini perawat yang sudah profesional yang dapat mampu ini melakukan ini persalinan. Selain itu di sana juga terdapat tantangan yang berikutnya, yaitu kondisi jalan yang rusak. Jadi jalan di sana itu masih diaksesnya itu masih susah karena jalannya itu sangat rusak. Selain itu ada pun tantangan yang dihadapinya itu seperti waktu operasional pustu itu tidak buka 24 jam. Di sana pustu itu buka hanya setengah hari, maka sebagian warga itu kesulitan dalam mendapatkan pelayanan pada malam hari. Sebagian warga yang ingin mendapatkan pelayanan pada malam hari itu mereka kebanyakan pergi ke puskesmas yang berada di Nekamese, bukan di Oelomin di situ. Makanya mereka harus mempunyai kendaraan sendiri untuk pergi ke sana. Selain itu ada juga peluang yang bisa dirasakan warga di sana, yaitu di pustu tersebut ini program pada setiap bulan yaitu posyandu dan program Mama Sehat. Jadi setiap bulannya itu program ini dilaksanakan pada tanggal 10. Selain itu kepuasan masyarakat di sana itu sangat tinggi, terutama tentang
terutama tentang keramahan dan ini pelayanan di pustu. Karena menurut mereka pelayanan di pustu itu sangat cepat dan tepat. Begitu teman Elsa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan dari teman Virgin. Dengan ini saya akan langsung menilai terkait dari laporan hasil penelitian yang telah teman izin paparkan. Di sini saya akan memberikan nilai 80. Alasannya yang pertama itu karena di daftar isi itu penulisannya itu belum tepat terkait halaman dari setiap bagian laporan penulisan, dan juga belum ada halaman lainnya, belum mencantumkan halaman di bagian laporan penulisan. Jadi saya akan memberikan nilai 80 untuk teman izin karena presentasinya juga sangat baik. Baik, selanjutnya dari saya terkait dengan hasil penelitian teman Virgin, ada beberapa kesalahan yang saya temukan. Pada halaman ketiga di bagian penulisan abstrak itu ada kesalahan penulisan dalam kata abstrak. Kemudian untuk penulisan kata puskesmas dan pustu itu agak kurang konsisten karena terkadang menggunakan huruf kapital, kadang tidak. Kemudian ada di bagian pengambaran tabel yang teman Virgin berikan dalam hasil penelitian itu, di mana gambar observasi seperti kondisi jalan dan pustu itu tidak diberi penjelasan lengkap. Di luar dari itu, penjelasan teman Virgin sudah sangat baik, sehingga saya akan memberikan teman Virgin nilai 85. Baik, terima kasih teman Farah dan teman Elsa. Jadi dengan demikian berakhir sudah simulasi seminar hasil kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dua penguji.